Definition of Uses and Gratification Theory. Uses and Gratification Theory atau teori penggunaan dan kepuasan adalah teori dalam studi komunikasi massa yang menjelaskan bagaimana dan mengapa individu secara aktif memilih media tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Teori ini berfokus pada audiens sebagai pihak yang aktif, bukan pasif dalam proses komunikasi. Definisi menurut para ahli. Yang pertama, definisi menurut Blumler and Coates pada tahun 1974. Teori ini menyatakan bahwa audiens menggunakan media untuk tujuan tertentu dan mendapatkan kepuasan tertentu dari media tersebut. Yang kedua, definisi menurut Coates, Crawford, dan Haas pada tahun 1973. Teori ini melihat audiens sebagai individu yang aktif dan menyadari kebutuhan sosial atau psikologis yang ingin mereka penuhi melalui konsumsi media. Dengan kata lain, audiens tidak hanya menerima pesan media tetapi juga mencari media berdasarkan kebutuhan tertentu, seperti informasi, hiburan, identitas, dan sebagainya. Nah, sekarang giliran aku untuk menjelaskan tentang asumsi dasar uses dan gratification theory. Yang pertama itu ada audiens bersifat aktif. Artinya mereka memilih media dengan tujuan tertentu. Kayak misalnya kita milih Instagram sebagai apa, kita milih TikTok sebagai apa, itu. Kedua, audiens memiliki tujuan dan kebutuhan tertentu yang ingin dipenuhi melalui penggunaan media. Yang ketiga, media bersaing dengan sumber lain untuk memuaskan kebutuhan audiens, seperti interaksi sosial, hubungan non-media, aktivitas spiritual, dan lain-lain. 4. Orang menyadari kebutuhan mereka sendiri dan dapat mengartikulasikannya. Kelima, nilai dari media ditentukan oleh sejauh mana media tersebut mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Lanjut ke kategori kebutuhan yang dipenuhi dari media. Yang pertama, kebutuhan kognitif atau informasi, menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman. Kedua, kebutuhan afektif atau emosi dan perasaan, untuk hiburan atau mendapatkan pengalaman emosional. Yang ketiga, kebutuhan personal integratif, meningkatkan status, kepercayaan diri, dan identitas pribadi. Keempat, kebutuhan integratif sosial, menjalani hubungan atau memperkuat hubungan sosial. Kelima, kebutuhan pelarian atau escape, melarikan diri dari rutinitas stres atau kenyataan. Untuk kasus teori use and gratification adalah yang pertama, penggunaan media sosial. Risma, seorang mahasiswi, menggunakan Instagram untuk beberapa alasan. Di antaranya sebagai hiburan, melihat konten lucu dan menarik, sebagai identitas pribadi, memperlihatkan gaya hidup, foto-foto kuliah atau outfit. Ketiga, ada interaksi sosial, membalas komentar teman atau DM. Dan terakhir ada informasi untuk mencari inspirasi tugas atau tren kampus. Dalam kasus ini, Risma secara aktif memilih menggunakan Instagram sebagai media untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, sesuai dengan prinsip teori use and gratification. Contoh kedua ada menonton berita televisi. Seorang ayah menonton berita di televisi setiap malam untuk mendapatkan informasi terkini sebagai kebutuhan kognitif, mengisi waktu setelah bekerja sebagai hiburan atau pelarian, dan diskusi dengan teman kantor keesokan harinya untuk kebutuhan sosial. Kesimpulan dari teori use and gratification adalah teori ini dapat melihat audiens sebagai pihak yang aktif dalam memilih media. Mereka tidak hanya terpapar media, tetapi juga memilih dan menggunakan media secara sadar untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka, baik itu informasi, hiburan, atau relasi sosial.